Lalu, pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, yaitu mengajukan suatu masalah. Khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dan PPKI segera mengadakan sidang, yang mana dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945, yang berisi 37 pasal, yaitu 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Lalu, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah ideologi yang dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Ideologi terbuka biasanya berisi pandangan dan pengembangannya disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tanpa merubah nilai dasarnya. Melalui ideologi terbuka, Pancasila menjadi pemandu bangsa Indonesia dalam menghadapi era keterbukaan, yaitu globalisasi. Era ini identik dengan sifat saling bergantung antar negara. Ideologi seperti ini hanya digunakan dalam sistem pemerintahan demokrasi seperti di Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup ialah nilai-nilai Pancasila membentuk karakter bangsa Indonesia, sekaligus membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tantangan lain yang cukup kompleks adalah adanya gelombang revolusi 4.0, yaitu revolusi komunikasi dan informasi, dengan internet sebagai basis transformasi. Berkembangnya teknologi informasi atau TI membuat setiap warga negara Indonesia yang pada umumnya sudah melek teknologi informasi menjadi lebih mudah untuk menerima dan menyerap produk kemajuan ilmu pengetahuan di satu sisi. Itu sebagai dampak positif ya. Namun, pada sisi lain, informasi-informasi yang diterima belum dapat disortir secara intensif, sehingga banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya informasi-informasi tersebut, yang tentunya bertentangan dengan norma-norma Pancasila. Contohnya, informasi yang berdampak negatif antara lain, adanya berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap anak, teroris, persekusi, pornografi, infiltrasi kebudayaan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada setiap warga negara untuk dapat bersikap dan berbuat kebaikan, meningkatkan moralitas bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pembelajaran pendidikan Pancasila. Masalah dekadensi moral dewasa ini, fenomena materialisme, paradigmatisme, dan hedonisme makin mengejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terrealisasikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti
pengkhianatan, dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan perilaku kekerasan juga seringkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku penyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Selanjutnya, masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang terdapat membawa zat terlarang ke negeri ini, namun sayangnya sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Berikutnya, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegak hukum. Memang banyak faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum. Tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesional aparatur penegak hukum. Dan yang terakhir, ada masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya, terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpatan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang sejatinya menuntut manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris agama mengejawatkan menjadi keyakinan mengis tanpa balas kasihan terhadap sesama. Adapun contoh penerapan Pancasila. Sila pertama, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, menerapkan toleransi antar utama beragama, tidak melakukan pemaksaan, dan yang terakhir tidak merendahkan atau mencemooh agama. Next. Dan sila kedua, mengakui persamaan hak, menjalani pertemanan dengan siapa saja, saling mengedepankan sikap toleransi, dan yang terakhir, berani menyuarakan kebenaran. Tantangan dari dalam. Yang pertama adalah masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan lembaga atau instansi yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua adalah masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparansi Internasional atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015.
Berdasarkan dari data TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja, tetapi seperti kata peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelangga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia. Yang ketiga adalah masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun untuk saat ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling sensasional dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Yang keempat adalah masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif. Antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten atau kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4%. Menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Contoh penerapan nilai Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yang pertama adalah bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI. Next. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh penerapan yang pertama adalah melakukan musyawarah, yang kedua mengedepankan toleransi, dan yang terakhir menerima keputusan saat musyawarah. Next. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan yang pertama adalah mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Yang kedua melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain.